telat lagi. Ini sudah berapa kali? Cuma 5 menit doang, Mister. 5 menit yang membuat kamu kehilangan tanggung jawab. Baris semua. Rijan, Paujan, Riki, ambil sapu dan bersihkan halaman. Aduh, Mister. Pagi-pagi ini udah disuruh olahraga lagi. Anggap saja ini pemanasan. Dan kamu Anggi, hormat bendera. 15 menit. Siap, Mister. Dan kamu Jelita, yang suka bersolek, bersihkan ruangan guru. Dari meja, lantai, sampai kaca. Siap, Mister. Kamu cuci WC guru sampai bersih. Sampai kinclong, paham? Aduh Mister, aku kan anak berkantoran bukan cleaning service. Kalau kamu seperti itu lagi, Mister kirim kamu ke barak. Mister, serius? Kalau nggak serius, Mister tidak akan berdiri di sini. Siap, Mister. Saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, Mas Indra. Mereka itu bukan bodoh, tapi susah diatur. Laporan pelanggaran terus berdatangan. Mr. Joe, mendidik itu memang bukan perkara mudah. Apalagi kalau kita hanya fokus pada kesalahan, bukan akarnya. Kita tidak bisa menyerah. Anak-anak itu sebenarnya punya potensi besar loh, tapi mereka sedang kehilangan arah aja. Mereka sudah membentuk semacam kelompok, rasa solidaritas tinggi tapi arahnya salah. Kalau satu dihukum, yang lain ikut membela, seperti membela simbol. Itulah kenapa kita tidak bisa hanya menghukum. Kita harus hadir sebagai pembimbing, bukan sekedar pengawas. Sanksi-sanksi seperti membersihkan halaman, mematiang bendera, menyiram kolam WC yang ada di kolam renang. Sepertinya gak mampu lagi, Mister. Mereka malahan makin kompak. Hukuman tanpa pemahaman hanya akan membentuk kebencian. Kita perlu strategi yang menyentuh hati, bukan sekedar aturan. Mungkin kita perlu ajak mereka dalam kegiatan bermakna. Bukan hukuman, tapi pengalaman, Mister. Bagaimana kalau bakti sosial, kerja kelompok lintas kelas, atau program mentor dengan kelas lain? Saya setuju. Kita bentuk tim kecil dari guru untuk dampingi mereka secara langsung. Bukan hanya saat mereka salah, tapi juga saat mereka mencoba benar. Baik, Mister Indra. Siap laksanakan. Saya juga siap, Mister Indra. Selama ada harapan, saya percaya mereka bisa berubah. Kita ini pendidik. Kalau kita saja menyerah, siapa lagi yang akan percaya bahwa tunas-tunas ini bisa tumbuh jadi pohon yang kuat? Okay, students. Now we are going to learn about procedure text. Okay, all of you, let's open page 24. Saleh, Steven, what are you doing? Kalau kalian masih nggak bisa tenang, get out from my class. Kalian pergi ke perpustakaan, bantu Miss Alice tuh beres-beres buku. Mending main AML, Miss, daripada di perpustakaan sinyalnya jelek. Wah, Saleh roasting Miss Apri nih. Iya, Miss. Sekarang tuh eranya digital. Masa hukumannya disuruh nyusun buku? Justru karena kalian terlalu sibuk di dunia digital, kalian lupa cara jadi seseorang yang punya etika. Oke, silahkan Steven, Saleh, let's go to the library. Ya, sekarang kalian ke perpustakaan. Bukan hukuman, Miss minta kalian ke sana, tapi it's the time for you to think, ya, untuk kalian berpikir. Sekalian sana bantu Miss Alice menyusun buku-buku tentang karakter building. Ya, siapa tahu kalian bisa belajar dari 1-2 kalimat di sana. Oke, get out from my class.
kita sudah lakukan dalam titik temunya. Sehingga hasilnya semuanya saya serahkan pada panitia. Jadi setelah sambutan Mr. Indra, sesudah penampilan seni, kita belum ada pembaca puisi ya? Kita butuh yang punya penghayatan, bukan cuma bisa baca doang. Siapa ya kira-kira? Gimana kalau Melanie? Saya akan cari. Melanie, Ya, Miss. mau nggak baca puisi di hari perpisahan? Aku takut salah, Miss. Kamu gak harus sempurna, Mel. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri. Suara kamu udah tulus, dan itu yang paling berharga. Tapi kalau aku grogi gimana, Miss? Semua orang pun pernah grogi, bahkan guru pun pernah takut berdiri di depan kelas. Yang penting, kamu menyampaikan dari hati. Guru-guru akan lebih terharu mendengar kejujuran, bukan suara yang sempurna. Baik, Miss. Aku akan siap coba. Terima kasih Melanie, kami percaya. Apa kalian pikir ini keren? Tidak masuk kelas di sekolah, melanggar aturan? Apa itu yang kalian sembunyikan? Dennis, apa itu di saku? Sini berikan. Ini bukan tempat untuk coba-coba merusak diri. Besok kalian bantu bersih-bersih gor, indoor modeling, panahan, skateboard di sekolah, dan minggu ini kalian harus setor laporan kegiatan setiap hari. Satu-satu, nggak boleh ada yang lolos. Mengerti? Kalau kalian mau jadi besar, belajar hadapi kesalahan. Hei kalian semua, kami mau ajak kalian ikut kegiatan sosial ke panti asuhan minggu ini. Panti? Waduh, kita disuruh jaga bayi. Kita ke panti? Nggak salah, yang benar aja, Mister. Siapa tahu kalian bisa ketemu versi anak kecil kalian, biar sadar sedikit. Takutnya malah kami yang ketularan polos, Mister. Lihat, kalian tuh punya energi besar. Sayangnya belum tahu arah. Coba sekali aja pakai buat bantu orang, hitung-hitung amal soleh buat kalian. Mister, kita harus ngapain di sana? Bagi sembako, bantu beresin halaman, main bareng anak-anak, jadi manusia biasa yang peduli. Mister dikasih makan nggak? Ada WP gak di sana, Mister? Kan kalau di sekolah sini free WP 24-an gratis. Nggak ada, tapi ada pelajaran yang nggak bisa kalian cari di Google. Yaudah deh, Mister. Saya cobain sekali. Tapi jangan suruh gendong bayi ya, takut jatuh. Deal, kalian daftar ke saya nanti. Bawa semangat bukan gaya. Dan mungkin ini jadi awal perubahan. Kalian nggak tahu dampak di masa mendatang. Sampai kalian bisa ngerasain sendiri. Kita keras bukan karena benci, tapi karena kita masih peduli. Dan semoga mereka cepat sadar sebelum semua ini jadi penyesalan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa penampilan yang luar biasa. Kita mulai dengan hari ini dengan pembacaan puisi oleh Melanie. Tunas bangsa, tumbuh dalam badai, namun akar kuat tak akan mati. Di tengah hujan deras tak gentar, mereka tetap teguh, mereka tetap berdiri. Bahkan ketika dunia mengguncang mereka, tunas-tunas itu tetap menyemai hari. Bukan soal kuatnya, tapi tentang keberanian untuk terus tumbuh. Karena setiap tunas, setiap langkah kecil adalah awal dari perubahan besar. Dan mereka adalah tunas-tunas bangsa. Terima kasih Melanie, itu adalah contoh bagaimana kita semua tanpa terkecuali
bisa jadi tunas-tunas bangsa yang tumbuh dan memberikan dampak yang positif. Untuk masa depan kalian itu ada di diri kalian masing-masing. Tergantung kalian, sekolah hanya menyiapkan untuk masa depan kalian. Anehnya kemarin itu memang menyenangkan ya. Iya, saya juga nggak nyangka. Padahal saya datang cuma buat ngabisin waktu. Tapi beneran ketemu anak-anak itu, rasanya beda. Tahu gak sih, pas ngelihat mereka ketawa-ketawa, kayak kita dulu waktu kecil, kayaknya hidupnya lebih sederhana, tapi lebih bahagia. Jujur, saya pikir cuma akan bikin beban, tapi ya anak-anak itu, mereka seneng banget kalau cuma main bareng. Ya, saya sempat bingung juga, tapi ternyata ada rasanya bikin mereka senang. Beda sama yang saya bayangin. Udah lama banget saya nggak ngerasain hal yang kayak gitu. Main bareng tanpa mikirin apa-apa selain seru-seruan. Ya, yang paling saya nggak nyangka kita bantu mereka, malah kita yang dapat pelajaran lebih. Jujur, ini saya rasa lebih banyak manfaatnya. Gak cuma buat mereka, buat kita juga. Kalau saya, yang saya dapat tuh bukan cuma bantuan, tapi rasa keterhubungan. Ternyata kita bisa bikin dunia lebih baik, cuma sedikit. Aku kira bakal ngebosenin banget, ternyata rame juga ya, anak-anaknya seru. Iya, pas mereka ngajak main bola, langsung lupa deh kalau itu kegiatan sosial. Rasanya saya udah banyak salah paham selama ini. Ternyata memberi itu malah bikin hati lebih ringan. Selama ini saya pikir dunia cuma soal apa yang saya inginkan. Tapi tadi saya sadar ternyata ada banyak orang yang butuh perhatian. Mr. Jo, lihatlah, mereka mulai berubah. Memang sih nggak langsung sempurna, tapi ini lebih dari cukup buat hari ini. Ya Miss Vivi, ini baru permulaan, tapi saya yakin mereka lebih baik. Kita cuma perlu terus mendampingi, terus percaya dan bukan sekedar mukul mereka. Mr. Johan, lihatlah mereka. Perubahan kecil, tapi penuh makna. Mereka mulai belajar untuk bertanggung jawab. Mungkin karena tunas-tunas ini mulai tumbuh, kita tinggal sirami terus dengan perhatian dan pendampingan, bukan dengan hukuman. Ya Miss Nurul, ini baru permulaan. Kita akan terus mendampingi mereka. Kita tidak boleh lelah. Hei, kalian tahu gak? Tadi Miss Vivi liatin kita loh. Iya, kalau terus-terusan telat, bisa-bisa dikira kita gak bisa berubah. Kalian ini luar biasa. Teruskan ya. Ini baru awal dan saya bangga dengan kalian semua.